Halo, selamat datang di kelas olahraga. Apa kabar semua? Wah, semua dalam keadaan sehat ya. Siapa di sini sudah siap untuk berolahraga? Boleh angkat tangan? Wah, semua sudah siap ya. Ayo kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang gerak dasar, menendang, dan menggiring bola. Mata pelajaran Penjasorkes kelas 2 semester ganjil. Anak-anak jangan lupa untuk subscribe Albertensis YouTube Bapak, dan jangan lupa untuk like setiap video yang ada supaya membantu anak-anak dalam mempelajari setiap materi yang Bapak berikan. Nah, sekarang siapa sudah siap untuk bermain sepak bola? Tapi jangan lupa ada yel-yel supaya kita lebih semangat lagi dalam berolahraga. Oke, siap anak-anak? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Pak, semua sudah semangat ya? Tunggu apa lagi? Let's go! Nah, anak-anak, sebelum anak-anak mempraktikkan menendang dan menggiring bola, anak-anak harus tahu kompetensi inti yang dibuat oleh pemerintah, di mana terdapat 4 bagian. Anak-anak dapat melihat ya, ada dari spiritual, kemudian ada dari afektif, yaitu sikap, kemudian ada dari kognitif, dan juga psikomotor. Kemudian setelah kita melihat kompetensi inti, kita dapat melihat terdapat kompetensi dasar yang merupakan lanjutan dari kompetensi inti. Terdapat 4 poin yang sama, yaitu yang pertama, menghargai tubuh sebagai alat gerak dan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin. Dan yang ketiga, mengetahui konsep gerak dasar lokomotor. Dan yang keempat, yaitu mempraktikkan gerak dasar lokomotor dalam berbagai permainan sederhana. Setelah itu kita juga harus tahu indikator dalam mata pelajaran olahraga, yaitu gerak dasar, menendang, dan menggiring bola. Anak-anak harus menghargai bagian tubuh dan kemampuan yang telah Tuhan berikan. Kemudian anak-anak harus disiplin dalam melakukan aktivitas. Kemudian anak-anak nanti menerapkan gerak pola dasar menendang dan menggiring bola. Dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu mempraktikkan gerak dasar, menendang, dan menggiring bola. Lalu apa ya yang menjadi goals kita pada hari ini? Yaitu dari segi afektif, anak-anak harus dapat menunjukkan sikap disiplin dalam mengikuti pembelajaran melalui tindakan kelas sinkronus. Dan anak-anak juga harus menunjukkan sikap disiplin dalam melakukan demonstrasi gerak dasar, menendang, dan menggiring bola melalui sebuah video dan dikumpulkan tepat waktu. Tidak boleh ada yang terlambat. Kemudian, kalau kita lihat dari segi kognitif, apa ya yang ingin Bapak berikan kepada anak-anak? Anak-anak harus bisa menjelaskan pengertian menendang bola, kemudian menyebutkan 3 gerak dasar menendang bola, dan urutan atau langkah-langkah dalam melakukan gerak dasar menendang bola dengan benar. Kemudian anak-anak harus menjelaskan pengertian menggiring bola, menyebutkan 3 gerak dasar menggiring bola, dan juga menentukan urutan atau langkah dalam menggiring bola dengan benar. Kemudian bagian terpenting yaitu bagian psikomotor yang anak-anak harus lakukan, yaitu anak-anak harus mendemonstrasikan gerak pola dasar menendang bola, yaitu menggunakan kaki dalam, kaki luar, dan punggung kaki. Kemudian dalam menggiring bola juga sama, anak-anak harus juga menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Kemudian, apa ya garis besar dari materi hari ini? Garis besarnya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah anak-anak harus bisa mendefinisikan atau menjelaskan pengertian dari
menendang dan menggiring bola. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak harus bisa menyebutkan 3 gerak dasar dalam menendang dan menggiring bola. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus tahu urutan atau langkah dalam menendang dan menggiring bola sehingga anak-anak tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, anak-anak akan mempraktikkan. Hore! Bagaimana anak-anak? Sudah semangat? Oke. Anak-anak siapa di sini tahu pengertian dari menendang bola? Coba. Apa itu menendang bola? Menendang bola adalah gerak dasar dalam sepak bola dengan cara menendang bola sehingga bola akan berpindah tempat. Tetapi kita akan tetap diam di tempat sehingga hanya bola yang akan berpindah tempat. Kemudian ada 3 gerak dasar dalam menendang bola. Gerak dasar yang pertama menggunakan kaki bagian depan atau yang biasa disebut dengan punggung kaki. Gerak dasar yang kedua adalah menggunakan kaki bagian dalam. Dan gerak dasar ketiga menggunakan kaki bagian luar. Sekarang kita akan praktik bersama Bapak bagaimana cara menendang bola dengan benar. Kemudian, apa itu menggiring bola? Coba kita pikirkan ya, menggiring bola itu apa? Menggiring bola adalah gerak dasar dalam permainan sepak bola dengan cara menggiring bola sambil berlari sehingga bola akan bergerak dan kita juga akan ikut bergerak karena kita berlari membawa bola tersebut. Nah, gerak dasar menggiring bola juga ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan kaki bagian depan yang biasa disebut dengan punggung kaki. Yang kedua menggunakan kaki bagian dalam. Dan yang ketiga menggunakan kaki bagian luar. Sekarang kita akan praktik bersama Bapak. Semangat anak-anak! Ronaldo goes through, Ronaldo scores. Brilliant goal from Cristiano Ronaldo. Everyone backed away. Cristiano Ronaldo up to his old tricks. Can they take it? It's Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! A magnificent goal! Tahukah kamu olahraga apa yang paling populer di muka bumi ini? Ya, jawabannya adalah sepak bola. Sepak bola bukan hanya sebuah permainan olahraga biasa, tetapi sepak bola sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Sepak bola dapat dinikmati dan dimainkan oleh semua kalangan masyarakat, dari usia muda sampai tua. Tetapi, tahu nggak sih asal-usul dan sejarah dari terciptanya permainan sepak bola? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sejarah sepak bola dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, tepatnya di Tiongkok pada masa dinasti Han. Pada saat itu, sepak bola dimainkan untuk melatih fisik para tentara, sekaligus menjadi hiburan ketika perayaan ulang tahun kaisar. Bola yang digunakan pada saat itu terbuat dari usus dan kulit binatang. Sepak bola yang lebih modern pertama kali berkembang di Inggris. Permainan sepak bola yang dimainkan di Inggris menetapkan peraturan-peraturan dasar dalam sepak bola. Pada tahun 1365, Raja Inggris pada saat itu, yaitu Raja Edward III, melarang olahraga sepak bola karena banyak menimbulkan kekerasan selama pertandingan. Selama tahun 1800-an, permainan sepak bola dibawa oleh pelaut, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Tahun 1904, Asosiasi Sepak Bola Dunia atau FIFA didirikan di Paris, Prancis, dengan beranggotakan Swedia, Swiss, Spanyol, Belanda, Belgia, dan Prancis. Pada tahun 1930, Piala Dunia mulai diselenggarakan di Uruguay, yang diikuti oleh 13 tim, 7 tim dari Amerika Selatan, 4 tim dari benua Eropa, dan 2 tim lainnya dari Amerika Utara. Dan sang tuan rumah Uruguay menjadi juara pada saat itu. BBC menjadi stasiun televisi pertama yang berhasil menayangkan permainan sepak bola pada tahun 1938. Lalu, pada tahun 1966, fitur replay mulai digunakan pada setiap gol yang terjadi di siaran TV. Sepak bola terus berkembang hingga saat ini dan menjadi olahraga paling populer di dunia.
Sedangkan di Indonesia, sejarah sepak bola dimulai dengan berdirinya PSSI pada tahun 1930 di Yogyakarta yang diketuai oleh Suratin Sosro Sugondo. Sebenarnya, Indonesia pernah berpartisipasi di ajang Piala Dunia, namun tidak menggunakan nama Indonesia melainkan Hindia Belanda, yang pada saat itu Hindia Belanda menjadi negara pertama dari benua Asia di ajang sepak bola terbesar di dunia. Halo anak-anak, sekarang kita akan melakukan gerakan pemanasan. Sudah siap? Nanti di dalam satu gerakan kita hitung 1 sampai 8 ya. Kita akan mulai dari gerakan kepala terlebih dahulu. Kita dongangkan kepala kita ke atas dan kita hitung secara bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang turunkan kepala dan hitung 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian serongkan kepala pada bagian kanan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ganti bagian kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan menganggukkan kepala kita ke atas dan ke bawah. Oke, siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita gelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Oke, siap anak-anak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagian kepala sudah selesai. Sekarang kita masuk pada bagian tangan. Bisa diperhatikan pada bagian kiri terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, kita akan hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pindah ke bagian kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita bagian kiri lagi, kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ubah ke bagian kanan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita akan pemanasan pada bagian kaki. Angkat kaki kanan dan hitung 1 sampai 8. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bagian depan kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki kanan sudah selesai. Sekarang kita masuk pada bagian kaki kiri. Kita kembali, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arahkan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang terakhir kita akan lari kecil-kecil. Kita mulai, semangat anak-anak. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi lebih semangat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian gerakan inti. Sudah siap belum? Kita akan mulai ya. Kita akan melakukan gerakan seperti ini dalam hitungan 8 kali. Kita mulai dan hitung bersama-sama. Oke, siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu kali lagi, oke anak-anak? Kita hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang kita akan lari, tapi berbeda. Tadi kan lari kecil, sekarang kita lari serata-rata air. Oke, siap anak-anak? Dalam hitungan 1 sampai 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, oke anak-anak? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halo anak-anak, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara menendang dan menggiring bola. Sebelumnya, kita akan belajar dulu. Ada 3 hal dalam menendang dan menggiring bola. Teknik dasar yang pertama adalah menggunakan kaki bagian depan, yaitu punggung kaki. Yang kedua yaitu menggunakan kaki bagian dalam, dan yang ketiga menggunakan kaki bagian luar. Sekarang Bapak akan mempraktikkan bagaimana menendang dengan menggunakan kaki bagian depan, yaitu punggung kaki.
Langkah yang pertama adalah posisi badan tegap. Badan tidak boleh membungkuk ataupun badan tidak boleh terlalu menghadap ke atas. Sehingga postur badan tegap. Dan yang kedua, coba untuk ayunkan kaki. Perlu diingat kita menggunakan kaki bagian depan, yaitu punggung kaki. Oke, Bapak akan lakukan 1 kali tendangan. Sekarang anak-anak bisa praktik bersama Bapak ya. Oke, coba diperhatikan. Pertama, postur badan tegap. Setelah postur badan tegap, kita akan mencoba untuk mengayunkan kaki kita. Setelah kita mengayunkan kaki kita, jangan lupa yaitu menggunakan kaki bagian depan, yaitu punggung kaki. Oke, bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Gerakan dasar yang kedua yaitu menggunakan kaki bagian dalam. Sekarang anak-anak bisa perhatikan ya. Langkah yang pertama sama seperti langkah yang tadi, yaitu badan tegap. Kemudian kita siap untuk mengayunkan kaki kita, tapi berbeda. Tadi menggunakan kaki bagian depan, sekarang menggunakan kaki bagian dalam. Oke, kita akan ayunkan. Dan fokus kita kepada bola dan arah depan. Bagaimana kita mengarahkan bola kita. Oke, 1, 2, 3. Kita masuk pada gerak dasar yang ketiga, yaitu menggunakan kaki bagian luar. Oke, siap anak-anak? Kita taruh bolanya. Langkah yang pertama, pastikan postur badan tetap tegak. Kedua, kita ayunkan, tetapi ini berbeda. Kita menggunakan kaki pada bagian luar. Oke, kita akan coba ayunkan. Setelah itu kita akan coba untuk menendang bolanya. Sekarang Bapak minta anak-anak untuk mempraktikkan bersama Bapak bagaimana gerakan dasar dalam menendang bola, yaitu menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Oke, kita lakukan secara bersama-sama, yaitu menggunakan kaki bagian dalam. Ingat, postur badan tegap dan kita akan mencoba untuk menendang bolanya menggunakan kaki bagian dalam. Dalam hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Wah, sangat hebat ya anak-anak. Kalian dapat melakukan gerakan dasar, yaitu menggunakan kaki bagian depan, yaitu punggung kaki, dan menggunakan kaki bagian dalam. Good job buat anak-anak. Sekarang yang terakhir, Bapak akan melihat bagaimana kalian menendang menggunakan kaki bagian luar. Cara bersama-sama ya, kita hitung. 1, 2, 3. Halo anak-anak, Bapak mengapresiasi bagaimana tadi cara kalian dalam menendang bola. Kalian sangat bagus sekali dan good job buat anak-anak. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara menggiring bola. Sama halnya dengan menendang bola, ada 3 cara, yaitu menggunakan gerakan dasar kaki depan, kaki dalam, dan kaki luar. Namun pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan kaki bagian depan. Kita akan memfokuskan bola yang akan kita giring. Dan yang pertama, hal ini salah, jadi tidak bisa dilakukan. Perhatikan gerakan yang salah anak-anak. Ketika kita menendang bola, kita tanpa melihat sesuatu dan kita terus menendang. Nah anak-anak, kali ini adalah cara menggiring bola dengan benar. Bapak akan berikan contoh, tolong diperhatikan dengan baik. Oke, posisikan bola pada bagian bawah dan posisi badan kita tegak. Kemudian kita akan melihat bagaimana kita menendang bola. Jadi fokus pada bola yang akan tegak dan kita akan siap-siap. Jadi gerakan mata kita harus fokus pada bola, jangan sampai kita melihat kanan atau kiri. Oke, kita mulai. Halo anak-anak, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Bapak mengapresiasi bagaimana anak-anak melakukan praktik, yaitu menendang dan menggiring bola dengan sangat bagus. Good job buat kalian semua. Sekarang kita masuk pada bagian mini games. Siapa yang sudah tertantang untuk bermain games dengan Bapak pada hari ini? Are you ready guys? Oke, semua sudah siap ya. Kita akan lihat pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 3 gerak dasar menendang bola. Coba anak-anak dapat mengisikan pada kolom yang sudah disediakan 3 gerak dasar dalam menendang bola. Oke, apabila anak-anak sudah menyelesaikan soal pertama, anak-anak dapat melanjutkan soal yang kedua. Kira-kira apa ya soal yang kedua? Soal yang kedua adalah gerak dasar menggiring bola adalah gerakan, kira-kira apa ya anak? Menggiring bola, yaitu mendiamkan bola, membawa lari bola, atau menahan bola. Coba, siapa tahu?
Oke, jadi mini quiz kita hanya ada 2 soal. Dan apabila anak-anak mendapatkan nilai sempurna, anak-anak akan mendapatkan reward dari Bapak di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan melihat ya, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Di dalam permainan sepak bola, terdapat 2 teknik dasar, yaitu menendang dan menggiring bola. 3 gerak dasar menendang dan menggiring bola itu sama. Yang pertama yaitu menggunakan kaki bagian depan atau punggung kaki. Yang kedua menggunakan kaki bagian luar. Dan yang ketiga menggunakan kaki bagian dalam. Anak-anak, di dalam permainan sepak bola, anak-anak harus menjadi shalom. Apa itu shalom? Shalom adalah pembawa damai. Sehingga ketika kita bermain sepak bola, kita tidak boleh berantem kalau kita kalah. Tapi kita harus membawa damai pada tim lawan yang telah mengalahkan kita. Tetapi ketika kita menjadi juara, kita juga harus sukacita dan membagikan kedamaian itu kepada teman-teman. Nah, anak-anak, Bapak akan berikan tugas. Tugasnya membuat video. Yaitu yang pertama, anak-anak membuat video bagaimana menendang bola menggunakan 3 gerakan dasar. Yaitu kaki bagian depan atau punggung kaki, kaki bagian dalam, dan kaki bagian luar. Bebas ya anak-anak, boleh berapa kali terserah anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu video menggiring bola menggunakan kaki bagian depan atau punggung kaki. Ingat ya anak-anak, menggiring bola cukup dengan 1 gerakan, yaitu bagian kaki depan atau punggung kaki. Dan yang terakhir, anak-anak akan membuat video variasi dalam menggiring bola, yaitu menggunakan arah siksak. Anak-anak dapat menggunakan botol minum atau menggantinya dengan sepatu atau sendal. Dan jangan lupa dikumpulkan melalui WhatsApp group pada hari Senin 29 Maret 2021. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bapak sangat bangga dengan kalian semua. Good job buat kalian semua. You are great. Thank you student. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.